Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlangga Ahmadsyah dengan NIM 33322400007. Pada video kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan tugas yang telah diberikan Senin yang lalu, di mana di sini ada 3 soal. Soal yang pertama yaitu 5x plus y dx plus x plus 3y dy sama dengan 0. Di sini kita lanjut aja ya, langsung ke cara pengerjaan dan penyelesaiannya bagaimana. Di sini kita perlu identifikasi terlebih dahulu di mana m dan n-nya. Kita masukkan soalnya kembali ya, yaitu 5x plus y dx plus x plus 3y dy sama dengan 0. Nah, 5x plus y dx ini adalah m xy dan x plus 3y dy adalah n xy. Oke, di sini setelah kita identifikasi, kita perlu turunkan fungsinya dari masing-masing nilai m dan n ini. M xy diturunkan oleh dy, maka kita tulis kembali 5x plus y. Karena di 5x ini tidak ada y, maka kita tulis 0. Nah, turunan dari y adalah 1. 0 tambah 1 adalah 1. Oke, selanjutnya turunan dari n xy terhadap dx. Karena di sini x seperti ini ya, kita tulis 1 saja. Lalu 3y, karena tidak ada x maka kita tulis 0. 1 tambah 0 adalah 1. Nah, di sini 1 dengan 1 sama ya, maka bisa dikatakan ini adalah persamaan diferensial eksak. Oke, untuk tahap selanjutnya yaitu menentukan f xy terhadap integrasi m xy terhadap x. Nah, ini kita perlu integralkan si 5x plus y ini ya, untuk nanti mencari gy hasilnya. Oke, di sini persamaannya itu adalah f xy sama dengan, nah ini 5x plus y kita integralkan, 5x kita integralkan maka akan jadi 5x 1 tambah 1 pangkatnya ya, maka nanti akan jadi kuadrat, lalu pernya ini adalah 1 plus 1 maka 2. Jadi turun dari 5x yaitu 5/2 x kuadrat plus, nah ini yx, kenapa kita di sini kasih yx, karena ini terhadap x ya, turunan terhadap x, maka di sini kita tambahkan yx plus c. C ini setelah kita integralkan maka ada c. Selanjutnya untuk mencari gy, maka kita tulis kembali f xy sama dengan 5/2 x kuadrat plus yx. Nah, ini c nya ini kita ganti gy karena tahap selanjutnya kita akan mencari nilai gy untuk hasil persamaannya atau solusi di akhirnya nanti. Lanjut kita mencari nilai gy nya, turunan f xy terhadap y. Nah, sebelumnya tadi itu kita mencari x, sekarang y ya, terhadap turunan y. Persamaannya yaitu f aksen xy, kita tulis ini yang telah kita dapatkan sebelumnya ya, 5/2 x kuadrat plus yx plus gy. Nah, ini kita turunkan karena ini terhadap y, di sini tidak ada y, maka 5/2 x kuadrat bisa kita tuliskan 0 saja. Oke. Karena di sini y di sini kita anggap variabel dan konstanta. Jadi kita balik saja si x sebagai variabel dan y sebagai konstanta. Nah, turunan dari si x adalah 1 ya, maka kita tulis 1 aja, y-nya hilang. Lalu plus gy. Di sini menjadi g aksen y karena sudah kita turunkan si fungsi gy ini. Maka di sini 0 hilangkan, kita tulis kembali hasilnya adalah x plus g aksen y. Setelah kita mendapatkan nilai gy-nya, kita lanjut dengan menyamakan dengan n xy dengan persamaan f aksen xy sama dengan n aksen xy. Nah, ini kita masukkan nih persamaan yang sudah kita dapatkan dari terhadap y ya. Kita masukkan, lalu kita masukkan n aksennya yaitu adalah mana ini? X plus 3y. Sini ada kesamaan x dan x nya bisa kita coret langsung, kita turunkan g aksen y nya, lalu 3y turun, g aksen y kita turunkan ya menjadi integral, maka 3y, integral dari 3y. Oke, selanjutnya ya. Nah, ini tadi integral dari 3 yaitu
3 per 1 tambah 1 Y 1 tambah 1, maka 3 per 2 Y kuadrat hasilnya. Setelah kita mendapatkan persamaan tadi di kedua ini ya, nilai F nya sekarang kita sudah mengetahui GY nya, maka kita tulis FXY nya maka 5 per 2X kuadrat plus YX. Nah GY nya tadi kita sudah menghasilkan ini ya, ini adalah nilai GY 3 per 2 Y kuadrat, kita masukkan sama dengan C. Nah maka ditemukan solusi dari soal nomor 1 ini. Oke, selanjutnya kita lanjut ke nomor berikutnya, itu nomor 2. Soalnya yaitu E pangkat Y plus YE pangkat X dx plus XE pangkat Y plus E pangkat X dy sama dengan 0. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya, yaitu nomor 2, dimana soalnya yaitu E pangkat Y plus YE pangkat X dx plus XE pangkat Y plus E pangkat X dy sama dengan 0. Nah seperti nomor yang sebelumnya, kita perlu identifikasi terlebih dahulu nilai dari M dan N XY ini apa. Nah jadi M terhadap XY nya itu adalah E pangkat Y plus YE pangkat X dx, lalu N nya adalah XE pangkat Y plus E pangkat X dy sama dengan 0. Setelah itu kita turunkan nih setelah mengidentifikasi. Nah MXY turunkan terhadap turunan DY, yaitu E pangkat Y plus YE pangkat X, ini kita tulis ya. Lalu kita turunkan nih. Nah EY kita turunkan saja karena ada variabel Y ya di sini ya. Lalu plus YE pangkat X ini kita turunkan menjadi EX. Kenapa menjadi EX? Y nya tidak diikutkan karena ini terhadap DY. Nah turunan dari Y yaitu karena Y pangkat 1 dikurangi 1 maka hasilnya 0. Nah maka di sini kita tulisnya hanya EX saja, E pangkat X. Oke, selanjutnya NXY diturunkan terhadap turunan X, kita tulis ini XE pangkat Y plus E pangkat X. Sama seperti ini ya tadi, karena di sini turunkan terhadap X maka X nya itu dihilangkan 1 pangkat 1 karena diturunkan ya, 1 kurang 1 jadi 0, maka di sini kita tulis E pangkat Y plus E pangkat X. Nah karena di sini sama maka bisa dikatakan persamaan diferensial ini eksak. Setelah mengidentifikasi dan menurunkan fungsinya masing-masing, kita lanjut ke menentukan fxy menjadi integrasi mxy terhadap x. Fxy, nah ini kita masukkan ya si E pangkat Y plus YE pangkat X, kita integralkan terhadap X. Nah di sini turunan dari integral dari E pangkat Y adalah E pangkat YX, karena di sini terhadap X jadi kita masukkan nilai si X nya ini plus YE, sini kita tulis kembali YE pangkat X plus C. Plus C ini didapatkan dari setelah kita integralkan persamaan ini ya, si E pangkat Y ini. Oke, untuk mencari nilai selanjutnya yaitu GY. Nah kita perlu mencari nilai GY turunan F XY terhadap Y. Nah ini kita tulis kembali ya dengan E pangkat YX plus YE pangkat X plus, nah plus C ini kita gantikan dengan GY. Oke, langkah selanjutnya yaitu mencari nilai GY turunan F XY terhadap Y. Bila tadi terhadap X, yang ini terhadap Y. Persamaannya yaitu F aksen XY. Nah ini kita tulis kembali ya yang sudah kita dapatkan, E pangkat YX lalu plus YE pangkat X plus, nah ini plus C nya udah diganti dengan GY karena kita akan mencari nilai GY. Ini kita turunkan terhadap Y nih, E pangkat YX kita turunkan menjadi XE pangkat Y. Ini sebenarnya tidak ada yang turunkan ya untuk lebih mudah kasus studi selanjutnya, makanya di sini kita tulis XE pangkat Y ya. Lalu plus YE pangkat X kita turunkan menjadi E pangkat X karena Y nya Y pangkat 1 kurang 1 0 maka hilang. Lalu GY menjadi G aksen Y. Langkah selanjutnya yaitu menyamakan dengan N XY dengan persamaan F aksen XY sama dengan N aksen XY. Nah ini kita masukkan nih nilai yang sudah kita dapatkan
dari mencari nilai GY nya. XE pangkat Y kita masukkan plus E pangkat X plus G aksen Y sama dengan, nah nilai N nya ini berapa kita masukkan, yaitu XE pangkat Y plus E pangkat X. Nah ini kita masukkan nih, karena kebetulan di sini sama, langsung saya kita coret XE pangkat Y nya dan E pangkat X nya. Sisa G aksen Y kita turunkan. Nah ini karena ini kita coret ya 0, ini juga G nya kita turunkan menjadi integral, jadi GY integral 0. Nah integral 0 itu sama dengan tidak ada ya, makanya kita tulis simbolkan dengan C ya sebagai konstanta ya. Nah setelah kita mendapatkan hasil ya dari terhadap X dan terhadap GY, kita tulis ulang kembali persamaannya. Maka solusi ditemukan adalah fxy sama dengan, nah ini kita tulis E pangkat Y X plus YE pangkat X. Nah nilai G nya itu berapa? Nilai G nya itu ini C ya, jadi kita tidak perlu plus C, sama dengan C aja karena C ini sudah konstanta nilainya 0. Kan di sini kita tulis sama dengan C saja. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya, itu nomor 3 dengan soal seperti ini. Cos X plus Y dx plus 3Y kuadrat plus 2Y cos X plus Y dy sama dengan 0. Sama seperti soal sebelumnya, kita perlu identifikasi terlebih dahulu ya nilai dari M dan N nya ini. Nah nilai dari M itu cos X plus Y dx dan N nya adalah 3Y kuadrat plus 2Y cos X plus Y dy. Setelah kita identifikasi, kita perlu turunkan fungsinya masing-masing dari nilai M dan N nya. MX kita turunkan terhadap DY, kita masukkan cos X plus Y. Nah turun dari cos ini adalah min sin. Nah X plus Y ini kita tulis kembali saja ya. Lalu turunan dari NXY terhadap DX 3Y kuadrat plus 2Y cos X plus Y. Karena ini tidak ada X, maka kita 0 aja, tidak usah kita tulis turunannya. Lalu turunan dari cos adalah min sin X plus Y, kita tulis kembali. Nah di sini terlihat sama min sin X plus Y ya, maka bisa dikatakan sebagai persamaan diferensial eksak. Setelah mengidentifikasi dan menurunkan fungsi dari masing-masing M dan N nya ini, kita lanjut untuk menentukan fxy terhadap integrasi mxy terhadap X. Dengan persamaan fxy, nah ini kita masukkan nih integral cos X plus Y ya, integral cos X plus Y. Turunan dari integral cos adalah sin X plus Y, kita ulang, plus C didapatkan dari setelah si cos ini kita integralkan. Kita tulis persamaannya kembali, fxy sin X plus Y plus GY. C nya diganti dengan GY karena berikutnya kita akan mencari GY atau integrasi terhadap Y. Langkah selanjutnya yaitu mencari nilai GY, turunan fxy terhadap Y. Nah ini ya seperti yang saya bilang tadi, f aksen persamaannya ini ya, f aksen xy kita tulis yang sudah kita dapatkan sin X plus Y plus GY, kita masukkan. Turunan dari sin adalah cos, lalu X plus Y kita tulis kembali. Turunan dari GY adalah G aksen Y. Oke, selanjutnya menyamakan dengan NXY. Ini persamaannya adalah F aksen XY sama dengan N aksen XY. Kita masukkan nilai F yang sudah kita dapatkan, yaitu ini terhadap Y ya, cos X plus Y plus G aksen Y kita masukkan. Lalu nilai N aksen yaitu ini nih, 3Y kuadrat plus 2Y cos X plus Y kita masukkan ya, 3Y kuadrat plus 2Y cos X plus Y. Karena kebetulan sama, kita coret saja cos X plus Y nya. Ini ya sama kebetulan. Oke, sini tersisa G aksen Y dan sini 3Y kuadrat plus 2Y kita turunkan. Setelah itu ini kita turunkan kembali, G aksen menjadi G. Nah ini 3Y kuadrat menjadi integral setelah kita turunkan. Integral 3Y kuadrat plus 2Y. Nah integral 3Y kuadrat ini menjadi 3 per 2 plus 1
Y2 plus 1. Maka hasilnya adalah 3/2 ditambah 1 adalah 3. Y2 plus 1 maka Y pangkat 3. Lalu plus 2/1 tambah 1 Y pangkat 1 tambah 1 adalah 2/2 Y kuadrat didapatkan dari Y1 tambah 1. Maka persamaannya adalah 3/3 Y pangkat 3 plus 2/2 Y pangkat 2. Karena di sini bisa langsung kita bagi, kita coret saja. 3/3 adalah 1 ya. Hanya tersisa Y pangkat 3 jadinya, plus 2 juga kebetulan bisa kita coret. 2/2 adalah 1 ya, tersisa Y pangkat 2. Kita tulis GY-nya maka Y pangkat 3 plus Y kuadrat. Nah, setelah kita mendapatkan nilai GY, maka kita tulis ulang nih persamaan atau solusi yang kita dapatkan untuk soal cos ini ya. Maka solusi yang didapatkan adalah fxy sin x plus y. Ini kita masukkan sin x plus y. GY-nya adalah Y pangkat 3 plus Y kuadrat sama dengan C. Oke. Solusi sudah ditemukan untuk soal nomor 3. Sekian pembahasan soal kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.